harus benar-benar nge-shutdown secepat mungkin Skylar-nya. Yes, karena kalau misalkan kalah level 4 duluan, kayaknya bakalan di-burn sama seorang Gacha dan dia. Untuk game yang kedua, Rakiyoshi melawan Bigetron Alpha. Oke, masih balik lagi bersama Pak Pulung, ada Cornet dan juga Bung KBG WP. Tapi Dreams di bagian tengah, kita lihat aja masih standby di dalam rumputan. Ada Kaye dengan Parsianya, Uranus masuk ke dalam rumputan digunakan oleh Skylar. Skin baru dari Gashin ya. Itu mirip sama Natalia. Yang ini kan bagian matanya kan. Kayak kalau dari jauh tuh kelihatan mirip Natalia. Tapi ternyata oke, kalau misalkan Pakuitonya dipakai seorang Finn dan R7 ternyata memakai ini ya, lapu-lapu. Ada kayak ya, ini dia energi impact ataupun crossover call-nya akan bisa dikeluarkan saat lagi. Ini dia mulai bisa bertanda tidak ternyata. First blood. Ini benar-benar yang dilakukan oleh Bigetron Alpha cukup baik ya, Profesor KB. Masih belum level 2 soalnya dari Uranus-nya. Karena di freeze lane juga, Purify digunakan juga. Dan first blood udah dapat 200 bonus tuh dari gold-nya. Benar. Apa yang dilempar, tapi ternyata wave ini tadi yang dilempar kan ada satu gerobak. Max-nya mulai dikejar aja, untungnya mereka berdua masih bisa masuk ke dalam itu tadi turretnya. Pak Pulung bertanya kan kayak apa yang dilakukan. Nah itu adalah salah satu hal yang dilakukan ketika kita di freeze lane. Jadi dibantuin minionnya didekatin ke turret. Benar. Biar cepat ya. Biar cepat hilang gitu. Betul sekali. Oke, Finn juga masih berada dalam rumputan, dilemparkan aja Curse of Crow tadi masuk langsung. Tapi di bagian tengah masih ada wave minion yang segera dihilangkan oleh Kaye. Yes, benar sekali. Terima kasih banyak. Kita lihat sini juga di arah top lane-nya. R7 masih mencoba untuk bersihkan minionnya dan bahkan Dreams-nya. Psycho dan juga Finn sudah mulai bersama. Dengan combo yang akan dilakukan langsung nge-burst. Mungkin yang akan dilakukan ketika knockout strike dilakukan. Ada thunder strike, sama-sama strike. Apakah bakal strike atau justru malah home run? Waduh. Jokesnya saya patahin. Boleh. Data yang pertama sudah mulai muncul, saudara-saudara. Sudah mulai kelihatan juga dari serangan Dreams yang menggunakan ejector. Belum ada yang dilemparkan. Ada 4 pemain dari player Rakiyoshi, Mountain Shocker hanya untuk melihat di mana posisi anak-anak robot berada. Ada sedikit dilakukan oleh R7 match-nya. Sudah mulai mencicil-cicil. Ini tinggal siapa yang akan melakukan initiate duluan dengan darah yang cukup sekarat. Match-nya ultimate dilakukan untuk membersihkan minion dari R7-nya. Match-nya dipukul mundur. Enggak mau menggunakan Way of Dragon-nya. Dan R7-nya langsung balik lagi dan rotate ke arah mid lane. Gede banget badan lapu-lapu, bawa pedang segitu besarnya, kehilangan arena pertandingan dari sang gladiator. Tapi 3 player dari Rakiyoshi juga udah berada di pit turtle-nya. Sementara Dream melihat dari kejauhan. Ini dia Max-nya. Masih bisa bertahan walaupun tadi Skylar-nya cukup offside, dilemparkan langsung kotaknya dalam. Hilang sudah robotnya. Kill with execute dari seorang Gashian dengan satu turret dan tambahan R7-nya juga sekarang. Tuh Dragon yang marah ke Traidoranya dan diamankan oleh seorang Albert. Ya ada Lemon di sana dilakukan tapi finish sekarang langsung dikembangkan begitu saja. Dan bahkan dari sini untuk posisinya 3 hero dari tim Rakiyoshi. 1 yang bertahan dari seorang R7 dan mereka tetap mendapatkan 1 tapi kehilangan. Ini 4 poin kill sekarang Profesor KB. Iya, dengan ditukarkan turtle kali ini. Walaupun sebenarnya kita harus lihat Albert yang masih farm. Mungkin power spike-nya emang sengaja dibiarkan agar Albert bisa escape. So, Albert di sini benar-benar harus bisa nge-carry timnya untuk di early game kayak gini, entah dari farmingannya atau dari item yang akan dia mainkan. Wah, ini Albert juga masih gagal. Terlihat tadi posisi dari Albert, tapi gombaknya akan bisa diamankan dan R7 memberi backupan yang cukup baik. Bahkan melihat posisi duduk Albert sekarang mengingatkan Cornet sama Babang Sin ya, dengan the power of jongkok. Kalau ini kaki miring 1 nih Pak ya. Oke, jongkoknya baru 1 kaki doang. Baru 1 kaki aja. Pertempuran pun masih belum berlangsung lagi. Ini ada replay yang bisa kita lihat tadi, ada Finn-nya terjebak di 4 player Bigetron Alpha. Pusing Mbak. Berarti Albert ini fokusnya baru meningkat 20%. Belum jongkok sepenuhnya dan kita sini untuk teamfight dilakukan dari seorang Bransia yang sekarat. Dan mulai dijar begitu saja tetap pagi aja dimaju dan langsung pikir ke arah depan. Finn-nya yang kali memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Di tas dan langsung diamankan poin kill-nya Bigetron Alpha. Walaupun mereka yang digeng dulu tapi mereka yang justru mendapatkan poin kill-nya. 6-0 belum pecah
belum ada point kill dari tim RRQ Hoshi. Wah, ini akan menjadi snowball yang sangat-sangat baik. Bisa diambil oleh Big Turn Alpha, tapi di bagian atas space-nya lagi dan lagi tercipta. Hilang sudah satu altar turret sebelum menit kelima. Gila, bahkan 4 player dari Big Turn Alpha gold leading-nya ada di 1 sampai 4 posisinya. Yang sudah dikeluarkan, duel Frega ditendang combo dengan suara Persya. Di start, dia aja lagi dapetin pasif. Match-nya masih ada shot bomb, flicker, dan bahkan Jet Kundonya yang justru mendapatkan point kill. Match-nya sekarang. Mana Mountain Shocker, Mountain Shocker, mana dikeluarkan. Dan yes, langsung dibalaskan. Akhirnya telur pecah oleh tim RRQ Hoshi. Dan flicker, Thunder Strike dari Psycho. 2 orang harus hilang. Oh my lord. Tapi pertempuran pun masih terjadi seperti yang di area turtle ini. Dia mulai ditembakin aja, tapi turtle-nya berhasil diambil oleh Dreams. Ia menggunakan Joyer Branch-nya cukup terancam di bagian belakang, mulai tertumbuk. Like dikeluarkan. Ini dia Vini mulai tumbang lagi, 2 orang langsung menghilang dari RRQ. Double kill berhasil didapatkan, tapi Dreams pun harus meregang nyawa. Max-nya pun menghilang. Like menghilang sudah untuk Branch-nya. Ini bakal menjadi tabungan yang cukup besar. Kombonya dari seorang Matt bakal mendapatkan 2 orang. Artepan sendirian, 1 melawan 2, ada Tasas dilakukan lagi dan juga seorang Matt-nya. Mulai mengajar lagi Jet Kundo. Matt-nya yang benar-benar sakit banget tendangannya dan langsung menghantam ke seorang R7. Ini apa barusan yang kita lihat? Kayak Trekil, lu jual Perang gold di atas, lu jual perang di Trekil. bawah. Iya, Perang di bawah. Trekil puluh. Pertarungan yang gak bisa habis, bahkan tadi dari sisi Gila, physical damage-nya nggak mau ketinggalan dong. Gila, Untuk gila. Psycho aja flick langsung, gua nggak mau ketinggalan nih, entas kata Lihatin hilang. aja freestyle-nya mah tiba-tiba dapetin Fedra S-Strike juga. Siapa yang Iya, kira makanya. tiba-tiba stun-nya connect bareng sama Fedra S-Strike. Strike dan bahkan kehilangan cukup banyak HP dari seorang Psycho yang lebih 4 melawan 2. Belum ada rotasi dilakukan dari seorang Jawhead dan juga seorang Roger-nya masih cukup tenang di arah tengah, tidak bisa melempar, masih jauh jangkauannya dari seorang Dreams-nya. Untuk gold yang didapatkan 21.000. Bigetron ini harus benar-benar konsisten. Kalau mereka 1 kali snowball yang mirip banget sama game 1, mungkin RRQ Hoshi akan kembali lagi dan comeback gamenya dan akan langsung menutup gamenya atau match yang menjadi 2-0. Profesor KB. Iya, ditambah dengan Albert dan juga Branch memiliki KDA yang sama kali ini dengan snowball yang sama juga. Jangan sampai keculik lagi kali ini. Fight dan lagi-lagi matnya harus ter-pick off. Burst-nya ampun-ampunan loh di dalam rumput itu. Benar sekali, 12-6 menyusul pelan-pelan dan bahkan turtle sudah mulai muncul. Tartil dulu, tartil. Sudah ada teriakan dari para pemain RRQ Hoshi terdengar di atas panggung, sudah mulai fokus di arah turtle-nya. Bahkan ada Dreams tapi tidak ada retribution yang cukup jauh, tapi dari seorang Brad dilepaskan itu saja, didapatkan oleh seorang Albert-nya. Mountain Shocker sudah mulai kelihatan, lihat melempar satu orang menjadi dari seorang Dreams sekarang masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa survive tanpa menggunakan flickernya, dan Federal Strike hanya untuk bersihkan minion di arah tengah. Wow, ini objektif mungkin begitu apa jauh mengungguli karena tadi mereka juga berhasil untuk mendapatkan 1 outer turret tanpa apa ya, bisa dibilang sebelum menit kelima. Ini akan menjadi insentif tambahan golnya di bagian tengah. Udah mulai hancur lagi. Finn juga udah melakukan initiate. Siapa yang akan langsung ditumpuk punggungnya? Max-nya masih bisa melakukan pergerakan, masih bisa kabur tapi lagi tersisa. Masih bisa selamat Cornet. Sangat baik ini dari seorang Gashian yang menunggu untuk nge-slide melewati tembok yang ada di Lord Pit yang belum muncul juga Lord. Dia dapatkan sini dari Taiko-nya sekarang, dari Yudora sang cantik di sana, Matt yang mengincar ke belakang, Finn-nya yang kali ini ditembak dan ditendang langsung hajar begitu saja. Chow-nya mendapat poin kill-nya. 65 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul di Lane of Doubt, dan ini benar-benar posisinya mulai disusul sama RRQ. Lihat gold-nya hanya berbeda 1000 sekarang. Iya. Tadi ada perbandingan sekitar 3.000 ya Pak KB ya? 1.500 bedanya Profesor Iya, KB. ini kayak cepet banget sih. Snowball yang dilakukan benar-benar tidak berhenti-hentinya. Tapi dari segi turret, ini Bigetron Alpha mulai menyusul pelan-pelan. RRQ Hoshi. Berhigh strike, dapatkan terkena 2, flicker ke belakang, dan lihat lagi-lagi Matt-nya freestyle dulu bos, dan langsung menginjak 2 orang. Dan langsung didongkap begitu saja, dan bahkan Max-nya melawan seorang Skylar. Mulai digocek begitu saja, dan bahkan masih ada stiker RRQ dari seorang Skylar yang ingin mendapatkan 1 turret lagi, tapi tampaknya dari seorang Max-nya masih mengincar. Where's the ultimate? Terbakar execute dari seorang Max, dan langsung dilangkap begitu saja Uranusnya. Hilang sudah. Flicker ataupun stiker-stiker yang dikeluarkan seperti yang membakar
langsung jiwa raga Max untuk bisa mendapatkan poin kill terhadap Kael dan berhasil mendapatkan poin tersebut. Ejector dilempar, Unstoppable Force dan kombonya masuk. Cantik banget dan langsung hilang dari seorang Finnya. 0-5 kematian dan 3 assist dari seorang Pakuito. Tas dilakukan dari seorang Dreams. Bigetron Stinger sudah mulai muncul di depan sana. Tas dari seorang Dreams untuk Bigetron Alpha. Ya, ini dia saatnya. Big Troopers, Hierarchy Kingdom langsung rame lagi di kolom komen. Berikan semangat kalian untuk seluruh player dan Lord akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Kita akan melihat di sini Lordnya. Apakah lebih besar untuk Bigetron Alpha atau justru malah masih di game yang pertama dengan 5 ribuan tadi ya untuk gold advantage dari Lordnya, Profesor KB. Ya, mengingat kali ini dari segi turret bahkan mulai 4-1 dari yang tadi kita lihat juga. Ada Kyoshi hanya mendapatkan 1 turret saja dari game yang kedua kali ini. Dan segi item kita bisa melihat juga Albert yang mungkin akan menuju ke Surprise. Oke, udah ada satu lagi tadi Vector dan berhasil untuk mendapatkan, tapi Unraven maju lagi ke bagian depan, masih ingin lebih ternyata. Sementara Finn melakukan sebuah inisiat namun masih gagal. 4 player tersisa dari Hierarchy Hoshi. There's no Skylar dan bahkan digagalkan dan gagal juga freestyle, gagal juga untuk 3-point shot dari seorang Jawet ya. Dreams ya lagi-lagi mengalami mimpi buruk di sana, digagalkan dengan sana, bahkan Psycho yang meninggalkan ban dan kombonya masuk dan akan strike dari seorang berhasil diincar, tapi lihat Finn-nya masih lembek banget dan malah Finn-nya yang harus ditumbangkan. Walai. Wow, kayaknya berada di tempat di barisan paling depan loh. Ini berani banget positioningnya. Sementara Arsevan ini dia sedikit lagi SP yang tersisa. Masih bisa bertahan. Skylar ada damage untuk menghilangkan 1 wave minion. Satu ini Predator sudah diamankan di arah top lane ya, di arah bawahnya hanya sekarang dan langsung dihancurkan dari Lord yang terhormat. Kinya yang santuy banget di arah depan, dikenain stun, ada Matt juga kombonya malah masuk ke arah depan dan langsung mengajar begitu saja. Masih ada stun dari serang Eudoranya, combo di sana dan langsung hilang. Matt tidak menyangka Eudora, si nona cantik mungil di sana memberikan damage yang sangat besar. Nyonya cantik yang kekuatannya seperti terapung listrik ya, tapi Dreams ada di bagian tengah. Dia harus lebih berhati-hati agar tidak berubah menjadi Nightmare. Namun untuk sekarang kita lihat aja dilemparkan 2 piring langsung mengenai ke arah Dreams-nya. Federal Strike dikeluarkan untuk melindungi pergerakan di arah mid lane. Iya, udah kayak gini sih tim fight-nya mau nggak mau mereka harus mengincar karena Psycho sih. Psycho satu-satunya memberikan tekanan yang luar biasa terhadap frontliner dari Bigetron Alpha. Belum ada yang benar-benar bisa mengkontes damage daripada seorang Psycho. Wah, ini dari segi itemnya juga mereka bisa dibilang kalau udah menit segini ya udah lumayan ya untuk item poolnya. Udah ada beberapa juga untuk tadi dari Parsia udah ada Holy Crystal, COD dan juga Lightning Transient bahkan udah dimilikin ya Profesor KB. Iya, ditambah dengan kita tahu sendiri Eudoranya yang mungkin Psycho agak sedikit ketinggalan dari segi farm, tapi follow up damage-nya lihat semuanya masuk. Albert masuk, dia bahkan udah punya 500 gold. Lihat mereka hanya berseberangan sekarang di sungai sisi atas dan juga bawah. 5 melawan 5. Masih mencoba untuk menahan, tampaknya tidak mau di start untuk team fight. Dan bahkan dari Hierarchy Hoshi-nya juga ingin mengamankan atau memanage lane-nya dari atas dan juga bawahnya. Karena mereka sudah kehilangan 1 turret di arah atasnya. Sudah lebih besar juga minion untuk Bigetron Alpha di arah top lane-nya. Iya, lihat aja. Sementara Skylar hanya ngedistract aja ke arah mid. Sementara Psycho bersama dalam rerumputan, dia juga bisa memberikan sebuah kolom damage. Tapi di bagian tengah kita lihat ada sedikit lagi masih bisa selamat ke arah Finn-nya. Buat ini kalau misalnya terlalu lama kayaknya dari seorang Finn-nya waktu itunya akan semakin tebal lagi. Tidak bisa selembek sebelumnya Dreams ya. Eudora, si nona cantik memang menggoda. Pengen ditubruk langsung, tapi dijagain sama sang robot Skylar ya. Iya, ini Eudora gimana? Udah kayak power bank kali ya? Kan listrik semua badannya, Pak. Power bank. Berkata kita sini di arah tengahnya. Belum terjadi fight ternyata. Masih ditahan, masih sama sabar, masih sama disiplin banget ya. Yoi. Ini apa gimana ya? Kayak anak jalan mangga sama anak jalan papaya, Pak. Weh, sini lo, maju. Iya bener. Gegang atas bawah kan? Iya, lu aja sini. Oh, kagak. Sini lo maju. Oh, kagak. Gitu. Berani manggil-manggil doang, Pak. Manggil doang, war kagak. Iya, Pak. Manggil doang, war kagak. Aduh. 14 menit 22 detik untuk Lord yang terhormat. Sudah mulai muncul, sudah berwarna kuning. Sudah benar-benar di-enhance dan bahkan dari seorang Brand yang kali ini membuka
Coba untuk menarik Pulse, ada Max juga udah mulai dibayang-bayangi, ada Mountain Choker. Maxnya sekarat banget ya, digeprak sama Bapak Lord. Kendaraannya udah benar-benar satu bar. Dari sini sudah mulai mengawasi, ada Max di sana dan bahkan di knockout strike siapa yang akan diincar. Lord ya, satu bar lagi dan dari Bayalian Albert yang berhasil mencuri Lord yang kedua. Double kill, dia markas serang Matt-nya. Dream jatuh mempotin, ada cantik Psycho juga harus hilang. Triple kill dari seorang Chow-nya. Skylar sekarat, Matt yang ada flicker. Dan bahkan dari Arkeoshi walaupun mereka mendapatkan Lord di atas Roma, tapi mereka harus kehilangan 3 playernya. R7 juga tidak bisa memberhentikan push yang dilakukan oleh Chow-nya. Dan langsung mendapatkan inhibitor dari Tiara bottom lane. Wah, ini dia pencurian seperti ini yang sangat-sangat krusial sekali. Namun untuk sekarang Branch-nya digeprek sakit banget. Ini bokapnya Hylos, kakeknya Hylos atau siapanya Hylos ini. Gede banget damage yang dia berikan terhadap player dari Bigetron Alpha. Memberikan nafas tambahan, memberikan lagi kesempatan untuk RRQ Hoshi. At least mereka nggak langsung di end, straight to the end. Dari Peter Alpha yang harus menahan dulu, manage lane-nya lagi. Dan tampaknya ini benar-benar akan menjadi game yang cukup panjang untuk game yang kedua. Lihat pergerakan dari Albertnya, Traceless. Dan dia langsung fokus untuk retribution. Walaupun itu Matt-nya udah benar-benar dia fokus banget, dia udah sadar bakal ada Yisun Chin dan langsung ditendang juga, tapi tidak berhasil untuk retribution. Dan bahkan ini fight sudah dilakukan dan bakal langsung diselamatkan satu saja yang Seven-nya. Dia menyelamatkan 2 orang. Looking for triple kill. Riakan dari Anarkiosi terdengar di atas panggung. Dan bahkan kita Dreams sekarang ada Matt juga mencoba mengejar lagi Dreams yang akan mengalami mimpi buruk lagi dan langsung kehilangan 4. Tersisa 1 lagi, tersisa Chow. Matt-nya yang kehilangan the twin. Where's the twin? Dimana kembaranku? Dan langsung di wipe out Yoshi. Oh my god, mereka hanya butuh 1 minute saja. Dan bahkan di sini langsung di end Yoshi, apakah mereka bisa? Tidak ada lagi minion, hanya ada 1 gerobak dan akan mulai hidup lagi dalam 10 detik lagi. Yoshi, can you do it? Can you win this game? Dan yes, 2-0 untuk Yoshi. 2-0 tanpa balas. Anarkiosi membuktikan kekalahan mereka kemarin dibalaskan di hari ini. Dan Bigetron Alpha again and again. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,